Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 140 bagian 2. Pokok bahasa di sini adalah kata ganti majrur bersambung atau dhamirul jarril muttasil bersambung dengan harful jar. Edisi sebelumnya, edisi 139 bagian 1, kata ganti majrur bersambung dengan kata benda untuk menunjukkan pemilikan. Nah, ini pada bagian 2 ini kata ganti majrur bersambung disambungkan dengan harful jar. Kemudian nanti pada bagian 3 bagian akhir kata ganti majrur bersambung disambungkan dengan zaraf. Jadi perlu dicatat bahwa kata ganti majrur bersambung ini harus bersambung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dia disambungkan dengan 3 jenis kata. Yang pertama itu disambungkan dengan kata benda, kemudian disambungkan dengan harful jar, kemudian disambungkan dengan zaraf. Ya, disambungkan dengan kata benda menunjukkan pemilikan. Misalnya baituhu, rumahnya. Baituhuma, rumah mereka 2 orang laki-laki. Baituhum, rumah mereka jamak laki-laki. Kalau disambungkan dengan harful jar, misalnya minhu, darinya, nya laki-laki. Minhuma, dari mereka 2 orang laki-laki. Minhum, dari mereka jamak laki-laki. Misalnya juga disambungkan dengan la, lahu, lahu itu miliknya atau dia mempunyai. Lahuma, milik mereka 2 orang laki-laki atau mereka 2 orang laki-laki mempunyai. Jadi la itu bisa berarti milik, bisa berarti mempunyai, ya. Kemudian nanti disambungkan dengan zaraf, amamahu, di depannya, amamahuma, di depan mereka berdua, amamahum, di depan mereka jamak. Jadi ini itu kata ganti marfu terpisah sebagai mubtada. Dia harus berdiri sendiri, dia tidak bisa disambungkan. Kalau kata ganti majrur bersambung itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus disambungkan dengan 3 jenis kata tadi. Ya. Jadi kalau kita melihat huma yang berdiri sendiri, huma itu pasti huma yang ini. Sebab huma itu ada yang berdiri sendiri, ada yang bersambung. Ya, kebetulan sama, ya. Jadi huma munfasil dengan huma muttasil. Hum juga begitu. Ada yang bisa berdiri sendiri, justru berdiri sendiri, dan ada yang bersambung. Jadi yang bisa berdiri sendiri dan bersambung itu huma. Kebetulan sama. Hum. Nah, huma yang ini, hunna. Ya. Oke. Sekarang mari kita kerjakan latihan. John seorang pesulap. Dia mempunyai 2 kotak dan sebuah tongkat. Pesulap itu sahir. Pesihir. Tukang sihir, sahirun, ya. Sahirun. Tongkat juga sudah pernah dimunculkan, sunduk. Sundukun, ya. Kemudian tongkat juga sudah pernah dimunculkan, itu ason. Dia berakhir dengan alif, ya. Ason. Ya, asad. John seorang pesulap. John, kita tulis begini. John, ya. Ini mubtada. Kemudian pesulap sahirun. Jadi kalau ini khabar, ya. Jadi seandainya ini nama perempuan, misalnya Mary atau Maryamu, ini diperempuankan sahiratun. Perhatikan, dia mempunyai itu harful jar, ya. Dia mempunyai
itu gunakan harful jar la atau li, kombinasikan dengan dia ini kata ganti majrur bersambung. Jadi perhatikan, lahu dia laki-laki mempunyai, lahuma mereka dua orang laki-laki mempunyai, lahum mereka jamak laki mempunyai, laha dia perempuan mempunyai, lahuma mereka dua orang mempunyai, lahunna mereka jamak perempuan mempunyai, laka engkau mempunyai, lakuma kalian dua orang mempunyai, lakum kalian mempunyai, laki engkau perempuan mempunyai, lakuma kalian dua orang mempunyai, dua orang perempuan mempunyai, lakunna kalian jamak mempunyai, li saya mempunyai, lana kami mempunyai. Perhatikan itu. Jadi ini kalimat A mempunyai B. Dia mempunyai, ini mempunyai itu li ya. Jadi lahu ini dia mempunyai. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Ya. Mubtada muakharnya itu B. Benda yang dimiliki itu dua kotak sunduqani. Sundu dibentuk dua kan ini. Sunduqani dan wa sebuah tongkat ason. Jadi lahu sunduqani wa ason. Jadi kalau kita lihat bahasa Arabnya praktis saja, lahu sunduqani wa ason. Kalau bahasa Indonesia dia mempunyai dua kotak dan sebuah tongkat. Dua ruang kelas itu luas, itu kita anggap saja alif lam ya. Dua ruang kelas tersebut luas. Ruang kelas itu faslun. Nah, jadi kalau dua ruang kelas itu al-faslani, ya kan? Ini mubtada. Dua ruang kelas itu luas. Luas itu wasi'. Wasi'ani. Ini khabar. Khabarnya itu kata sifat ya. Ya, kata sifat oleh karena mubtadanya dua, kata sifatnya juga harus dua. Al-faslani wasi'ani. Di dalamnya, di dalam apa? Di dalam dua ruang kelas itu ada dua papan tulis besar. Nah, ini di sini nggak ada kata kerja. Berarti itu jumlah ismiyah. Nah, ini jumlah ismiyah ini didahului oleh prasajar majrur. Berarti dia jumlah ismiyah tipe 2. Di dalamnya fi, di dalam ini fi, nya itu apa? Nya itu ini dua ruang kelas itu berarti huma. Ya, huma. Ya, jadi kalau fi itu kita rangkai dengan huma, huma itu menjadi hima ya. Fi hima, ingat huma itu manakala didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun, maka huma itu diubah menjadi hima. Itu juga berlaku untuk fihim. Ya, fiha, fihim, fihima, fihinna. Oke. Jadi fihima ini khabar muqaddam. Ada apa fihima itu? Ada dua papan tulis. Papan tulis saburah. Saburatun. Ya, tamarbutah. Jadi kalau dibentuk dua kan saburatani. Saburatani besar. Besar ini kata sifat ya. Kata sifat harus selaras dengan kata benda. Ini kata benda sebagai mubtada muakhar. Ya. Jadi kabirotani. Saburah itu perempuan. Jadi kita harus menggunakan kata sifat untuk perempuan. Kabiratun. Ini bentuk dua. Ini juga harus dibentuk dua kan. Kabiratani. Jadi fihima saburatani kabiratani. Anak-anak itu murid-murid sekolah menengah Islam. Anak-anak itu
Coba ya, sebentar lagi kita melangkah ke jamak taksir. Anak itu kita anggap laki-laki ya. Laki-laki waladun. Waladun. Tunggal ini. Jamaknya auladun. Jamaknya auladun. Anak-anak laki-laki. Kalau anak perempuan, bintun. Bintun, jamaknya banatun. Ini sudah berulang kali kita ini kan ya. Banatun. Banatun. Kemudian murid, tilmizun. Tilmizun, murid. Tilmizun. Tilmizun. Ini murid ya. Murid. Tilmizun ini jamaknya talamizu. 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 Ini semuanya jamak taksir ya. Talamizu. Talamizu. Kalau ini diperempuankan, murid perempuan itu tilmizatun. Ya, tilmizatun. Tilmizatun. Jamaknya jamak muannas salim. Tilmizatu. Tilmizatu. Tilmizatu ya. Jadi anak-anak ini, coba anak-anak itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Coba kita anggap perempuan ya. Ini anak-anak ini perempuan. Berarti kita menggunakan ini. Ini. Bintun, banatu. Jadi al-banatu. Al-banatu. Oleh karena kita anggap perempuan. Kalau laki-laki, al-auladu. Al-banatu. Itu mubtada. Kemudian khabarnya ini. Murid-murid. Jadi kalau anak-anaknya laki-laki, muridnya pun laki-laki ya. Murid laki-laki ini perempuan. Kalau ini perempuan, maka ini pun perempuan. Ini mubtada. Kalau mubtadanya perempuan, khabarnya juga harus perempuan. Jadi kita gunakan ini. Jadi al-banatu tilmizatu ini kata benda satu. Ini tilmizatun ya, ini tilmizatun ya. Tilmizat, kemudian sekolah. Jadi sekolah ini kata benda dua. Jadi al-madrasati, sekolahnya tertentu ya, makanya pakai alif lam. Al-madrasati, mengapa al-madrasati? Oleh karena kata benda dua, dia harus majrur. Jadi al-banatu tilmizatu, ini tilmizatu, mengapa? Oleh karena dia khabar. Khabar harus marfu. Al-madrasati, menengah. Menengah itu kata sifat. Islam ini juga kata sifat ya. Jadi ada dua kata sifat yang mengiringi sekolah. Jadi kata sifat itu harus diselaraskan dengan sekolah. Al-mutawassithah. Al-mutawassithah. Al-mutawassithatu. Al-mutawassithatu. Al-mutawassithati. Dia selaras dengan ini. Ini kata sifat yang pertama. Kemudian kata sifat kedua, Islam. Al-islamiyati. Al-islamiyati. Ya, ini termasuk sudah rangkaian yang rumit ya. Tapi terukur. Anak-anak itu, ini mubtada. Anak-anak itu mubtada, ya kan? Ini mubtada. Murid-murid itu khabar ya. Murid-murid itu khabar. Anak-anak itu, anak-anaknya perempuan jamak. Al-banatu, khabarnya murid-murid.
tilmidatu. Nomor 4, Zainab seorang anak yang pandai. Ini jumlah ismiyah tipe 1 yang mubtadanya Zainab. Ininya khabar. Khabarnya itu seorang anak yang pandai. Zainabu ini mubtada marfu'un bid dhammah. Dia marfu dengan dhammah oleh karena dia mubtada, ya. Zainabu mubtada marfu'un bid dhammah. Kemudian khabarnya seorang anak yang pandai, ya, seorang anak yang pandai. Jelas anak perempuan. Oleh karena Zainab itu perempuan, ya. Anak perempuan apa bintun? Nih. Bintun. Oke, saya tulis di sini. Ini anak perempuan. Ini waladun, anak laki-laki, ya. Zainabu bintun. Bintun ini khabar yang berperan sebagai khabar itu kata benda. Kemudian kata benda ini diikuti oleh kata sifat pandai. Jadi pandai ini kata sifat harus selaras dengan ini. Mahiratun. Jadi Zainabu bintun mahiratun. Kamus ini, kamus sudah pernah dimunculkan, mu'jam. Jadi hadzal mu'jam, hadzal mu'jamu hadzal mu'jamu milik si Zainab, ya. Milik itulah. Zainab itu perempuan, jadi laha. Ya, jadi ininya ini kata gantinya itu merupakan kata ganti marfu bersambung yang dirangkai dengan ini harful jar. Hadzal mu'jamu laha. Jadi kalau kita urai, yang berperan sebagai mubtada hadza sebetulnya. Ini yang berperan sebagai mubtada. Kemudian hadza itu berkoalisi dengan kata benda mu'jam. Ya. Oleh karena itu hadzal mu'jam itu merupakan perasa apa itu? Perasa isyariyun, ya, perasa isyariyun. Jadi kata benda setelah hadza, setelah kata penunjuk harus beralif lam. Itulah sebabnya mengapa ini beralif lam. Oleh karena ini kata penunjuk dan kata benda harus selaras. Hadza itu ma'rifah, jadi al-mu'jam juga harus ma'rifah. Hadzal mu'jamu lah. Kenapa mu'jamu? Ya, oleh karena hadza itu mubtada, hadza ini marfu. Ini selaras dengan ini. Ini pun harus marfu dengan dhammah. Hadzal mu'jamu laha. Nomor 5, Fatimah dan Aisyah dokter. Fatimatu dan wa Aisyatu ini sama-sama ghairu munsharif, ya. Ini Fatimah dan Aisyah ini berperan sebagai mubtada, ya. Khabarnya itu dokter itu khabar, ya. Jadi oleh karena mubtadanya 2, dokternya pun harus bentuk 2. Dan bentuk 2 dan perempuan, ya. Tabibun itu dokter laki-laki. Kalau dokter perempuan tabibatun, ya, tabibatun ditambah tamar butoh. Tabibah, kalau tamar butoh itu disambungkan dengan ani, maka tamar butoh itu berubah menjadi tabiasa, ya kan? Tabibatani. Itu sebagai apa? Sebagai khabar. Fatimatu wa Aisyatu tabibatani. Fatimah dan Aisyah itu dokter. Jadi tabibatani itu khabar itu marfu, dia marfu dengan alif, marfu'un bil alif oleh karena dia mutsanna, oleh karena dia ismun mutsanna, oleh karena dia isim jual, ya. Isim jual itu marfu dengan alif.
Nah, kemudian mobil-mobil itu milik mereka. Mobil-mobil itu milik mereka. Duanya seharusnya di sini. Mereka bentuk dua. Siapa itu? Fatimah dan Aisyah. Mobil-mobil itu sebagai sebagai mubtada, milik mereka itu prasa jar majrur sebagai khabar. Jadi as-sayyaratu, nah ini sudah muncul ini as-sayyaratu ini mubtada, ya, milik mereka. Mereka jamak oleh karena tiga orang ini, milik tiga orang ini. Jadi hunna. Jadi as-sayyaratu lahunna. Jadi kata depan la itu manakala diikuti langsung oleh kata ganti, dia la. Tapi kalau dia diikuti oleh kata benda, dia li. Seperti ini. Ini milik ini. Inilah ini. Nah, oleh karena dia langsung diikuti oleh abi itu kata benda, jadi pakai li. Bukan la abi, li. Ya, tapi kalau langsung diikuti oleh kata ganti, misalnya kata ganti hunna, lahunna. Ini, lahunna. Li abihinna. Ya, li abihinna. As-sayyaratu lahunna. Seniman-seniman itu perempuan, ya. Kita sudah masuk ke wilayah hunna sekarang. Orang-orang baik di dalam diri mereka perempuan hunna ada akhlak yang mulia. Seniman itu fannan, ya. Fannan itu selalu dengan fallah, fannan, tayyar, bahar, khayat, khabbas, tukang-tukang roti, ya. Jadi al-fannanatu jadi seniman itu fannan, ya, fannan. Kalau seniman perempuan fannanah. Kalau seniman perempuan fannanatu, ya. Al-fannanatu ini mubtada, khabarnya orang-orang baik. Ya, orang baik itu muhsin. Ya, kalau laki-laki. Kalau perempuan muhsinah, muhsinatun. Kalau jamak dari orang baik laki-laki muhsinun, orang-orang baik. Jamak dari muhsinah, orang baik perempuan muhsinatun. Al-fannanatu muhsinatun. Muhsinatun. Ya, muhsinatun. Ini khabar. Al-fannanatu muhsinatun. Kemudian di dalam diri mereka, nah ini kalimat ismiyah tipe 2. Mereka itu siapa? Mereka itu ini al-fannanat. Seniman-seniman perempuan itu. Jadi fi hinna, fi itu di dalam, ya, hinna di dalam mereka, maksudnya di dalam diri mereka. Fi hinna ini mubtada muakhar, khabar muqaddam. Ini khabar muqaddam. Ada apa? Di dalam diri mereka ada akhlak. Akhlak itu khuluqun. Sudah pernah dimunculkan, ya, di sebelumnya. Khuluqun. Ini kata benda yang berperan sebagai khabar, mubtada muakhar. Khuluqun itu diikuti oleh kata sifat, mulia, karimun. Mulia itu karimun. Mulia itu karimun. Bisa juga azimun. Khuluqun azim. Azimun. Ya, azimun. Ya, fihin khuluqun azimun. Azim itu besar, ya, besar. Tapi bukan besar secara fisik, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu azim itu great, ya, great.
great character, ya, akhlak yang baik. Kalau kabir itu big, ya, besar secara fisik. Fihinna khuluqun karimun. Jamak dari khuluqun itu akhlak. Jadi akhlak itu kita pinjam itu bentuk jamak. Kalau ini bentuk jamak, maka ini kata sifat yang mengikutinya itu harus karimah. Makanya akhlakun karimatun. Mengapa? Oleh karena jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi kalau akhlak itu jamak, dia tidak punya akal. Oleh karena itu kata sifat yang mengikutinya itu harus perempuan tunggal. Akhlakun karimatun. Maka yang populer itu kan akhlak karimah. Akhlakun karimatun, akhlakun azimatun. Oke, berikutnya engkau laki-laki mempunyai, ini mempunyai itu lah dirangkai dengan kata ganti majrur bersambung. Kalau engkau mempunyai laki-laki, laka. Kalau kalian dua orang laki-laki mempunyai, lakuma. Kalau kalian jamak laki-laki mempunyai, lakum, ya. Jadi engkau mempunyai laki-laki, ya, laka. Ini khabar muqaddam. Punya apa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki itu akhun. Bentuk dua dari akhun, bukan akhoni tapi akhawani. Ini katakanlah ini pengecualian, ya, akhawani. Jadi two brothers, akhawani. Jadi akhun itu saudara laki-laki kan. Kalau dua saudara laki bukan akhoni tapi akhawani. Sebagaimana abun itu ayah. Kalau dibentuk dua kan abawani, bukan abani, ya. Laka akhawani, dua saudara laki-laki, wa dua saudara perempuan, wa ukhtun dibentuk dua kan, wa ukhtani. Ini biasa ini. Wa ukhtani. Laka akhawani wa ukhtani. Perhatikan, akhawani ukhtani. Hafsah berkata apa kepada kalian berdua? Oh, ini berkata. Berkata itu kata kerja. Jadi ini jumlah ismiyah. Apa yang dirangkai dengan kata kerja itu madza. Itu kata tanya, madza, ya. Tapi kalau bukan dirangkai dengan kata kerja itu ma. Seperti masmuka, bukan madza smuka. Oleh karena ism itu bukan kata kerja. Madza, apa? Ingat struktur jumlah fi'liyah. Apa namanya itu? Kata kerja dulu. Kata kerja itu berkata. Berkata itu qala. Yang berkata itu Hafsah, perempuan. Jadi qalat. Iya kan? Madza qalat. Ini kata kerja. Kata kerja didahulukan, ya. Kemudian ini kata tanya itu depan, ya. Madza qalat Hafsah. Ini nama perempuan. Hafsatu, ya. Hafsatu ini ghairu munsharif. Hafsah ini istri Rasul Anna Umar, ya. Madza qala Hafsah, ini sebagai subjek. Kepada kalian, kepada padan qala itu li, ya, li. Ya, kalian itu laki-laki berdua. Lakuma. Li itu manakala diikuti oleh kata ganti dia menjadi la, ya. Lakuma. Madza qalat Hafsah lakuma. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan kita mulai dari sini. Hafsah berkata apa kepada kalian? Madza qalat Hafsah lakuma. Ya, madza itu apa? Qalat berkata Hafsah. Terbalik, ya. Madza qalat Hafsah. Bahasa Indonesia, Hafsah berkata apa kepada kalian berdua? Lakuma. Nomor 9, bagi kalian, bagi itulah, ya. Jadi la itu
bisa bermakna untuk, bisa bermakna bagi, bisa bermakna milik, bisa bermakna mempunyai, ya, tergantung konteks. Bagi kalian, jadi kalian ini kalian laki-laki ya, kalian laki-laki, lakum, lakum bagi kalian laki-laki. Kalau bagi kalian perempuan, lakunna. Ini khabar muqaddam. Jadi prasa jar majrur di awal jumlah ismiyah itu khabar muqaddam. Lakum, agama kalian. Agama kalian ini mubtada. Mubtada muakhar, ya. Mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam. Ini khabar muqaddam. Lakum dinukum. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Dinukum, ini mubtada, ini mubtada muakhar. Lakum dinukum, dan bagi kami, lana, bagi kami lana. Kalau bagi saya li, walana, agama kami. Dinuna, dinuna, dinuna. Nah, jadi ini di sini na itu kata ganti majrur bersambung dirangkai dengan kata benda. Dinuna, agama kami. Di sini na itu dirangkai dengan harful jar, lana. Lana dinuna, bagi kami agama kami, walakum dinukum, dan bagi kalian agama kalian. Nomor 10, engkau perempuan, seorang perempuan yang berhasil. Engkau, anti. Ini dhamir marfu terpisah. Anti. Coba lihat, anti itu terpisah lah. Dia nggak boleh disambungkan. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Ini mubtada sebagai subjek. Perempuan, perempuan imra'atun, ya. Imra'atun, masih ingat imra'atun? Imra'atun ini kalau kita tambah alif lam dia menjadi al-mar'ah. Jadi bentuk ma'rifah dari imra'ah itu al-mar'ah. Ini huruf pertama ini hamzah wasal, ya. Hamzah wasal. Kalau dia merupakan awal bacaan, dia dibaca i, imra'atun, imra'atun. Tapi kalau dia disambungkan dengan huruf yang berbaris seperti ini, ti, jadi dia nggak dibaca. Anti imra'ah, anti imra'atun, anti imra'atun, ini imra'atun, ini khabar, ya. Ini khabar. Kemudian khabarnya itu kata benda. Kata benda ini diikuti oleh kata sifat, berhasil. Berhasil itu faiz. Minal a'idina wal faizin. Faiz, berhasil. Jadi kalau dia menjelaskan kata benda muannats, dia menjadi faizah. Selaras, ya. Faizah. Faizatun. Jadi imra'atun faizatun, seorang wanita yang berhasil. Dan faizah ini lazim dijadikan nama. Faizah, ya, seorang perempuan yang berhasil. Nah, kalau dibuangkan tamar mutahnya, dia jadi faiz. Faiz laki-laki. Jadi faiz itu nama laki-laki. Orang yang berhasil laki-laki. Kalau berhasil perempuan, faizah. Anti imra'atun faizatun, ya. Engkau mempunyai, engkau mempunyai ini kombinasi harful jar dengan kata ganti majrur bersambung. Pakai la, ya. Engkau mempunyai, engkaunya perempuan, laki. Laki. Kalau engkau laki-laki, laka. Kalau kalian, lakum. Ya kan? Laki ini khabar muqaddam. Mempunyai apa? Engkau itu. Anak-anak yang berhasil. Anak-anak yang berhasil. Anak-anaknya laki-laki atau perempuan? Perlu dirumuskan dulu. Ya, kita buat laki-laki, ya. Sebab di soal sebelumnya, anak-anaknya kita buat perempuan. Di sini kita buat laki-laki. Jadi, auladun. Nih. Waladun, anak-anak, laki-laki, auladun. 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 Ini kata benda sebagai mubtada muakhar, sebagai subjek yang diakhirkan. Kemudian diikuti oleh kata benda berhasil.
Kata benda berhasil, kata sifat. Ini kata sifat. Jadi kata sifat itu harus selaras dengan ini. Ini jamak laki-laki, ini pun jamak laki-laki. Faizun. 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 Auladun faizun. Ini kata sifat. Anak-anak yang berhasil, anak laki-laki yang berhasil, ya. Kalau tadi itu imra'atun faizah, seorang perempuan yang berhasil. Ya. Kalau perempuan-perempuan yang berhasil, jamak dari imra'ah itu nisa. Apa ini? Nggak coba lihat. Jadi nisaun faizatun, ya, nisaun faizatun. Nanti kalau kita sudah sampai ke jamak taksir, laki auladun faizuna. Keselamatan atas kalian berdua, ya, kalian berdua perempuan. Assalamu, keselamatan sebagai mubtada. Ini jumlah ismiyah tipe 1. Assalamu atas, ala dirangkai dengan kalian berdua perempuan. Kuma, ya. Ya, kalian berdua perempuan, coba lihat kalian berdua perempuan. Kalau kalian perempuan tunggal, ki. Ya, ini ki, kuma ini kalian berdua perempuan. Assalamu ala begini ya. Ala plus kuma. Keselamatan atas kalian berdua. Ala ini kan sebetulnya mengandung ya di akhir. Jadi kalau ala itu dirangkai dengan kata ganti, maka ya itu dihidupkan. Maksudnya itu difungsikan. Jadi bukan ala kuma tapi alaikuma. Jadi ini menjadi alaikuma. Alaikuma. Keselamatan atas kalian berdua. Assalamualaikum. Kalau keselamatan atas kalian banyak, ya, banyak perempuan. Assalamualaikunna. Kalau banyak jamak laki-laki, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ini hadiah dari kalian. Ini kalimat ismiyah tipe 1 yang mubtadanya ini. Coba lihat ini. Ini secara individual berperan sebagai mubtada. Kemudian hadiah ini khabar. Ya. Jadi kalimatnya hadiah itu perempuan, ya. Kita gunakan hadhihi. Hadhihi, gitu kan? Ini mubtada. Hadiah, hadiyatun. Perhatikan itu, hadiyatun. Ini sebuah hadiah. Hadhihi hadiyatun dari kalian perempuan. Min kunna. Min dari kalian perempuan. Kata ganti banyak bersambung itu kunna, min kunna. Min kunna. Jadi hadhihi hadiyatun ini khabar. Kemudian min kunna nanti menjelaskan hadiah. Hadiah dari siapa? Hadiah dari engkau, dari kalian. Nah, beda nanti kalau kalimatnya diubah menjadi hadiah ini dari kalian. Coba di sini sebut ya. Hadiah ini dari kalian. Artinya sama, tapi struktur berbeda. Hadiah ini dari kalian. Kalau kalimatnya begini, subjeknya itu hadiah ini. Jadi kombinasi hadiah dengan ini merupakan mubtada, dari kalian itu khabar. Kalau ini hadiah dari kalian, mubtadanya ini, khabarnya hadiah. Jadi predikannya hadiah. Dari kalian itu menjelaskan hadiah, ya. Jadi kalau hadiah ini dari kalian, ini perasa isyariun. Jadi hadhil hadiyah, hadhil hadiyatu min kunna. Jadi ini mubtada, ini khabar. Jadi kalau kalimatnya hadiah ini dari kalian itu khabar yang menjelaskan hadiah ini. Tapi kalau ini hadiah dari kalian, jadi hadiah itu khabar. Ya, hadiah itu khabar. Kemudian mubtadanya ini. Kemudian dari kalian itu menjelaskan hadiah. Nah,
Jadi nanti jar majrur itu juga bisa berfungsi sebagai na'tun ya. Nah, nanti kita ini. Jadi na'tun itu tidak harus kata sifat. Jadi ini man'ut, ini na'tun. Na'tunnya itu al-jar wal majrur. Cerita ini tentang saya. Ya, cerita ini tentang saya. Cerita itu kisah. Jadi ini mubtada. Ya, mubtada. Tentang saya itu khabar. Cerita itu kisah. Kemudian ini itu kata penunjuk ya, hadhihi manakala dirangkai dalam sebuah frasa isyariyun dengan kata benda, maka kata benda setelah hadhihi itu harus beralif lam. Oleh karena dia selaras dengan hadhihi. Hadhil qissatu hadhil qissatu hadhil qissatu hadhil qissatu ini itu apa ini? Itu mubtada. Tentang saya prasa jar majrur sebagai khabar. Tentang itu an. Ini an ini harful jar ya. Anni tentang saya, anni. Jadi anni tentang saya. Anni. Jadi anni. Jadi dulu waktu kita merangkai kata depan mufrad dengan prasa jar majrur i, anni, kalau dari saya minni. Kisah ini tentang saya. Hadhil qissah anni. Kalau kisah ini dari saya, hadhil qissah minni. Bagi kami, amal-amal kami itu sama saja dengan bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian. Bagi kami, lana itu mubtada muakhar, lana amal-amal. Nah, di sini disebut ya. Amal itu amalun. Amal itu amalun, perbuatan ya. Itu tunggal. Bentuk jamaknya a'mal. A'malun, jamak taksir. Jadi lana amal-amal kami, amal-amal itu jamak ya, a'maluna. Lana a'maluna. Lana a'maluna. Ini khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Lana a'maluna, dan bagi kalian walakum a'malukum. Walakum a'malukum. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini khabar muqaddam. Ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Alhamdulillah selesai kita terjemahkan 14 kalimat ya. Mari kita koreksi sepintas. Lana a'maluna, bagi kami amal-amal kami, walakum a'malukum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Jadi kami mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kami dan kalian mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kalian. Hadhil qissatu anni, cerita ini mengenai saya, tentang saya ini cerita ini. Ini hadiah dari kalian, hadhihi hadiyatun minkunna. Ya, assalamu alaikuma, keselamatan atas kalian berdua perempuan. Ya, kemudian anti imra'atun faizah. Anti imra'atun faizah, engkau seorang wanita yang berhasil. Ya, laki auladun faizuna, engkau mempunyai anak-anak yang berhasil, laki-laki ya. Lakum dinukum walana dinuna. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami. Kalau bagi kalian agama kalian dan bagi saya agama saya, lakum dinukum wali, bagi saya itu wali dini.
Nanti li dini itu dimodifikasi menjadi liya din, ya. Kemudian Hafsah berkata apa kepada kalian berdua? Madza qalat Hafsah lakumah? Laka akhawani wa ukhtani. Engkau laki-laki mempunyai dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, ya. Dan dua saudara perempuan. Jadi kita ke sini. Al-fannanatu muhsinatun. Seniman-seniman perempuan itu orang-orang baik. Seniman-seniman itu orang-orang baik. Fihinna dalam diri mereka. Dalam diri mereka itu seniman-seniman perempuan itu khuluqun azim. Ada akhlak yang mulia. Ya, as-sayyaratu ini Fatimatu wa Aisyatu tabibatan. Fatimah dan Aisyah itu dokter. Jadi tabibatan kita pakai, dokternya kita pakai bantu dua, oleh karena mubtadanya dua. Fatimatu wa Aisyatu tabibatan. Kemudian mobil-mobil itu milik mereka. As-sayyaratu ini dua orang, ya. Ini orang, Fatimah wa Aisyatu tabibatan. Jadi mobil-mobil itu milik mereka, lahuma. Oleh karena dua. Jadi kita ganti ini, lahunna menjadi lahuma. Kalau mereka tiga orang, ya lahunna. Ya, oleh karena dua orang, lahuma. Kita gunakan ini, lahuma. Kemudian Zainab, seorang anak yang pandai. Zainabu bintun, perempuan, ya, mahiratun. Kamus ini miliknya, hadzal mu'jam laha. Ini al-banatu ini saya kira kalimat yang paling rumit, ya. Al-banatu, anak-anak perempuan itu, tilmizatu, murid sekolah menengah Islam. Al-banatu tilmizatul madrasatil mutawassitatil islamiyah. Mutawassi yang bertasydid itu sid, ya, bukan to-nya, ya. Mutawassithati. Mutawassithah. Ingat, mutawassithah itu menengah. Mutawassitun, ya. Mutawassitun. Ini menengah. Kalau perempuannya tambah marbutah, ya. Ini menengah. Mutawassitun. Kenapa di situ mutawassitatun? Oleh karena dia menjelaskan al-madrasah yang perempuan, ya. Kemudian nomor dua ruang kelas itu luas. Al-faslani wasi'ani. Di dalamnya fihima saburatani kabiratani. Ada dua pentulis besar, ya. Kemudian John sahirun. John seorang pesulap. Dia mempunyai lahu sunduqani, dua kotak, wa ason, dan sebuah tongkat, ya, sebuah tongkat. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.